Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya sayangi, kelas 8, materi pagi hari ini adalah seni budaya. Ketemu lagi dengan Bu Mun. Tetap sehat di rumah, tetap jaga kesehatan. Semoga nanti bulan-bulan ke depan kita bisa bertemu secara langsung untuk materi selanjutnya. Sebelum materi hari ini kita mulai, marilah materi pagi hari ini kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Melanjutkan materi yang pertama, kemarin kan kalian bab 1, kalian belum dapat LKS, belum dapat buku pegangan. Dilanjutkan nanti materinya saya kasihkan Bu Mundrika ya. Kemarin kan bab 1 membuat poster dan menggambar komik. Yang membuat poster kemarin sudah saya sampaikan. Untuk hari ini adalah temanya atau pokok bahasanya adalah menggambar komik. Siapkan buku catatannya kemarin yang rangkuman ya. Dirangkum di situ, dilanjutkan. Judulnya adalah menggambar komik. Yang namanya komik adalah cerita bergambar di majalah ataupun surat kabar berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Maksudnya mudah dicerna itu dengan membaca kita paham apa yang ada di situ. Saya ulang, komik adalah cerita bergambar di majalah, surat kabar, atau berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Kalian kan sudah kenal komik, sudah pernah baca komik tentunya. Yang kamu baca ada gambar, di situ nanti ada tulisannya, kemudian dengan membacanya nanti kamu maksud apa yang ada di tulisan gambar tersebut dan rata-rata itu bersifat lucu atau humor, itu namanya komik. Masuk ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik ini ada 5. Nomor 1, bersifat proporsional. Ciri-ciri komik yang pertama, bersifat proporsional. Proporsional itu yang bagaimana? Proporsional adalah komik yang mampu membuat pembaca terlibat secara emosional. Dengan kamu melihat komik, nanti kamu langsung terbawa oleh suasana yang ada di komik tersebut. Itu namanya emosional. Nomor 2, ciri-cirinya menggunakan bahasa percakapan. Maksudnya bagaimana? Bahasa yang digunakan di dalam membuat komik itu biasanya bahasa yang digunakan sehari-hari. Makanya di situ istilahnya adalah bahasa percakapan. Nomor 3, bersifat kepahlawanan. Maksudnya cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Nomor 4, penggambaran watak. Maksudnya pembaca mengerti karakteristik tokoh-tokoh yang terlibat dalam komik. Maksudnya di sini misalkan kamu ada komik, kemudian kamu baca,
Ciri yang keempat di situ kok penggambaran watak yang bagaimana? Dengan membaca nanti kamu itu mengerti karakteristik tokoh-tokohnya. Misalkan si A berperan sebagai apa, si B berperan sebagai apa, dan penggambaran wataknya itu jelas. Nomor 5, menyediakan humor. Biasanya ciri-ciri komik yang terakhir itu bersifat humor atau lucu. Saya ulang, ciri-ciri komik ada 5. 1, bersifat proporsional. Yang kedua, menggunakan bahasa percakapan. Nomor 3, bersifat kepahlawanan. Nomor 4, penggambaran watak. Nomor 5, menyediakan humor. Kemudian sekarang pembagian komik dilihat dari segi bentuk penampilan atau kemasan komik. Macam-macam komik atau pembagian komik yang pertama dilihat dari bentuk penampilan atau kemasan. Ada 4. Nomor 1, komik strip. Komik strip biasanya ditemukan pada majalah Bobo, majalah pada anak-anak dan fantasi anak-anak. Biasanya anak-anak khayalannya kan tinggi lah. Biasanya jenis komik yang disediakan atau yang dibacakan adalah komik strip. Nomor 2, komik buku. Komik yang dikemas dalam bentuk buku. Contoh, sampul-sampul depan buku LKS, sampul-sampul depan buku pegangan, materi atau pembelajaran, ataupun sampul-sampul depan buku yang pernah kamu beli. Di situ termasuk jenis komik buku. Kemudian yang ketiga, komik humor atau petualangan. Komik humor ini berisi sesuatu yang lucu. Nek komik petualangan itu berisi cerita mencari. Saya ulang ya. Komik petualangan itu berisi tentang mencari, membela, memperjuangkan suatu perkelahian. Itu adalah komik petualangan. Nomor 4, komik biografi dan komik ilmiah. Yang namanya komik biografi itu berisi kisah sejarah seorang tokoh. Sedangkan komik ilmiah itu berisi proses penemuan. Saya kasih contoh di situ. Yang komik ilmiah di situ dicontohkan antara lain penemuan telepon, penemuan televisi, penemuan pesawat terbang, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari komik ilmiah. Bisa dimengerti ya? Saya ulang. Dilihat dari segi bentuk penampilan atau kemasan. Tadi komik ada berapa? 4. Nomor 1 komik strip. Nomor 2 komik buku. Nomor 3 komik humor atau komik petualangan. Yang keempat komik biografi dan komik ilmiah. Kemudian komik berdasarkan jenis cerita. Nah, ini pembagian komik yang kedua menurut cerita. Jenis ceritanya ada 4. Nomor 1 komik edukasi. Komik edukasi ini bersifat hiburan. Nomor 2 komik promosi atau iklan. Yang ketiga komik wayang.
Yang keempat, komik silat. Ya silat ya tentang kungfu, tentang apa namanya? Di sini dicontohkan tentang misalnya Jepang dengan ninja dan samurainya. Untuk Cina dengan kungfunya. Itu termasuk jenis komik silat. Kemudian macam-macam komik. Macam-macamnya ada 3. Komik kartun atau karikatur, komik yang berisi kritikan, sindiran, dan humor. Kemudian nomor 2, komik tahunan, komik yang terbit 1 bulan, 1 tahun, 3 bulan, atau bahkan 2 tahun. Kemudian yang ketiga, komik online, komik yang berada di media cetak. Kayak sekarang ini zamannya zaman online, PJJ juga online, semua online. Komik pun juga ada yang online. Saya ulang ya, dari awal biar tidak bingung. Dicocokkan materinya yang kamu tulis di buku catatan. Nanti dikumpulkan loh ya. Setiap ada pertemuan diresum, dirangkum, nanti kalau ada waktunya pas bisa diperbolehkan tatap muka, nanti langsung dikumpulkan sebagai buku tugas. Saya ulang, yang pertama tadi pengertian komik. Sampun. Ciri-ciri komik ada 5. Kemudian dilihat dari segi penampilan atau kemasan, komik dibedakan jadi 4. Komik strip, komik buku, komik humor, komik biografi. Komik berdasarkan jenis cerita ada 4. Komik edukasi, komik promosi, promosi itu iklan, komik wayang, dan komik silat. Lah macam-macam komik ini ada 3. Komik kartun atau karikatur yang berisi kritikan, sindiran, dan lucu. Kemudian komik tahunan. Yang ketiga komik online. Sekarang syarat menggambar komik. Syaratnya ada 4. 1. Tentukan topik dan tujuan. Nomor 2. Membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Nomor 3. Menggunakan gambar. Nomor 4. Menggunakan media yang tepat. Bahan dan alat menggambar komik ada 4. Nomor 1. Kertas gambar. Nomor 2, pensil. Nomor 3, pensil warna. Nomor 4, penggaris. Kertas gambar yang digunakan adalah HVS A4. Pensilnya jenisnya 2B atau HB. Nomor 3, pensil warna. Nomor 4, penggaris. Nah, anak-anak kelas 8 itu materi hari ini ya. Mengenai komik, tadi pengertian, ciri-cirinya sudah jelas ada 4. Pembagian komik dari bentuk penampilan ada 4. Pembagian komik dari jenis ceritanya ada 4. Macamnya ada 3. Syarat menggambarnya ada 4. Bahan dan alat untuk menggambar komik ada 4. Silakan dirangkum, silakan ditulis di buku tugasnya atau buku tulisnya masing-masing. Untuk latihannya sekarang ada 4 soal. Nomor 1. Gambar kartun yang berisi sindiran dalam komik disebut. Gambar kartun yang berisi sindiran dalam komik disebut. A. Komik kartun. B. Komik tahunan.
C. Komik online. D. Komik edukasi. Nomor 2. Cerita bergambar yang di majalah, surat kabar, atau berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu disebut A. Poster. B. Komik. C. Brosur. D. Iklan. Nomor 3. Komik yang mudah ditemukan dalam berbagai majalah anak dan surat kabar seperti majalah Bobo dan Fantasi Anak adalah jenis komik A. Komik buku. B. Komik humor. C. Komik strip. D. Komik biografi. Nomor 4 terakhir, soalnya 4 nggih. Jenis pensil yang digunakan untuk menggambar komik adalah A. Pensil warna. B. H. C. B. D. 2B. Nah, itu sebagai latihan. Nanti dikerjakan di Google Form, dikirimkan, jangan ditunda-tunda. Soalnya PJJ semester genap ini waktunya dibatasi. Setelah selesai jamnya, tertera di situ kok kamu ngirim, sudah dibatasi jamnya tidak akan terkirim. Makanya kalau pas pelajaran seni budaya silakan dibuka YouTube-nya, materinya, kemudian langsung dikerjakan linknya. Jangan ditunda nanti jam sekian, ternyata waktunya sudah tidak ada. Terima kasih anak-anak di rumah, sehat-sehat di rumah. Dan semoga materi pada pagi hari ini bermanfaat dan membawa ilmu yang berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.